Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Bastomi Danudara, SIMM, dosen S1 Manajemen Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Jember. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan bahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Lembaga Nilai Syariah. Pada mata kuliah ini menggunakan metode DWI, Delivery, Interaction, and Assessment, yang mana mencoba fokus pada pembelajaran berpusat pada mahasiswa dengan metode pembelajaran yang menggabungkan tatap muka dengan pembelajaran berbasis digital serta diskusi kelompok. Mata kuliah Manajemen Lembaga Nilai Syariah merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6. Memiliki bobot 2 SKS selama 1 semester pada program S1 Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Jember. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang, mengelola, dan mengevaluasi organisasi sosial keagamaan, seperti terkait dengan zakat, infak, sodako, dan wakaf, secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip syariat Islam dan regulasi yang ada di Indonesia. Pada kali ini kita akan bahas materi kuliah bab 10 tentang manajemen pelayanan laba, yaitu bagaimana sebuah lembaga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara profesional, efektif, efisien, amanah, serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Juara 1, bertawak kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religius dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, nilai aswaja, nilai etika, profesionalisme, amanah, dan tanggung jawab dalam pengelolaan organisasi nilaba berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 2, menguasai konsep teori dan prinsip manajemen pelayanan pada organisasi nilaba serta menerapkannya di dalam lembaga nilai syariah. 3, mampu berpikir kritis, analitis, dan sistematis dalam mengidentifikasi serta mengevaluasi berbagai model pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat. 4, mampu merancang dan menerapkan sistem pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan penerima manfaat. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK. Mahasiswa mampu menganalisis berbagai pola penyelenggaraan pelayanan publik dari fungsi, pusat, terpadu, dan bus bantu, serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam kondisi nilaba. Sistem pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode belajar aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dengan 7 kali pertemuan pemaparan dan kuis. Kemudian UTS dilaksanakan pada pertemuan ke-8. Pada pertemuan ke-9 sampai ke-15 itu kembali pemaparan materi, dan selanjutnya UAS akan dilaksanakan pada pertemuan yang ke-16. Evaluasi pembelajaran mata kuliah ini didapat dari 4 komponen beserta bobot penilaian, yaitu kehadiran penilaian ada 30%, tugas individu maupun kelompok dengan rubrik penilaian yang disesuaikan dengan masing-masing jenis tugas 20%, UTS 25% yang dilakukan dengan memberi soal esai kepada mahasiswa, serta UAS 25% berupa proyek dengan rubrik yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah mendapatkan materi di dalam mata kuliah ini. Dengan total bobot evaluasi penilaian mata kuliah ini sebanyak 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Manajemen Lembaga Nilai Syariah ini. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus atau tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpah rahmat, taufik, dan hidayahnya
sehingga kita dapat memulai perkuliahan mata kuliah manajemen pelayanan nirlaba syariah dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Semangat ya? Semangat? Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan dalam menjalankan kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, amanah, dan kepedulian sosial. Perkuliahan ini diharapkan menjadi sarana bagi mahasiswa untuk memahami konsep, prinsip, serta praktek pengelolaan lembaga nirlaba yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Salah satu aspek penting yang akan dipelajari adalah manajemen pelayanan nirlaba, yaitu bagaimana sebuah lembaga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara profesional, efektif, efisien, amanah, serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Materi ini menekankan bahwa keberhasilan lembaga nirlaba tidak hanya diukur dari program yang dijalankan, tetapi juga dari kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, etika pelayanan, dan kepercayaan yang dibangun melalui pengelolaan yang baik. Dengan melalui pelayanan ini, diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan wawasan, sikap, dan keterampilan dalam mengelola lembaga nirlaba syariah secara bertanggung jawab, inovatif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Selain memahami teori, mahasiswa juga diharapkan dapat mengapresiasikan konsep-konsep manajemen pelayanan dalam menghadapi berbagai tantangan pengelolaan lembaga nirlaba di era modern pada saat ini. Akhir kata, semoga proses perkuliahan hari ini, pagi hari ini, berjalan dengan lancar, memberikan manfaat yang luas, serta menjadi bekal bagi kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini dalam mewujudkan lembaga nirlaba syariah yang profesional, terpercaya, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Jadi kita sebelum menginjak ke materi utama kita terkait dengan manajemen pelayanan nirlaba, kita mengulas kembali terkait dengan apa sih manajemen lembaga nirlaba syariah. Kita di sini terangkan bahwasanya manajemen lembaga nirlaba syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan pada sebuah organisasi yang tidak berorientasi pada laba. Contohnya di sini seperti yayasan, ya, panti asuhan atau masjid, dengan operasional yang sepenuhnya berpedoman pada prinsip-prinsip syariat Islam dan nilai-nilai sosial kemanusiaan. Waalaikumsalam. Kalian bisakah mencontohkan apa saja lembaga-lembaga nirlaba syariah yang ada di Indonesia selain yang Bapak sebutkan ini? Ada enggak? Di samping ada lembaga pendidikan, ada juga terkait apa? Ada, iya. Apalagi? Ada juga terkait dengan itu penanganan untuk zakat. Apa namanya itu? Basnas, ya, itu loh. Basnas. Apalagi kalau yang punya organisasi kemasyarakatan ada? Lazis, Lazisnu, ya. Ada Lazismu, ya. Apalagi ada dompet duafa, ya, dompet duafa, ya, itu loh. Juga bisa dikaitkan dengan ini, itu loh. Dan semuanya itu berkaitan dengan, gitu loh, prinsip syariat dengan nilai sosial kemanusiaan, ya.
Waalaikumsalam. Jadi kalau kita melihat daripada fungsi dan tujuan daripada lembaga nirlaba syariat ini, ya, itu kita memang gitu loh, di sini menekankan bahwa lembaga-lembaga ini ya, langsung kemana? Langsung ke masyarakat. Jadi kemanfaatannya itu langsung ke masyarakat. Iya. Itu langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu loh. Seperti halnya Lajisnu. Lajisnu yang kalian pahami seperti apa sih Lajisnu? Lajisnu. Lembaga pengelola zakat. Bukan hanya zakat, apalagi? Zakat, sodako, infak, dan wakaf itu loh. Jadi kalau seandainya kalian selaku pendonatur, ya, memberikan sumbangsi pendanaan di sana gitu loh, dan dikelola oleh lembaga amil, ya, zakat atau Lajisnu itu loh. Di sana yang jelas itu loh, program-programnya tidak jelas. Seperti itu. Sebelum Bapak bahas kembali gitu loh, tolong presentasi dulu. Ini ya. Ya, dulu ini. Presentasi dulu ya. Jadi sebelum kita bahas terkait dengan manajemen pelayanan nirlaba, kita bahas dulu terkait dengan materi yang sebelumnya, ya, yaitu manajemen program nirlaba. Manajemen program nirlaba adalah serangkaian proses strategis dalam merencanakan, mengelola, mengevaluasi aktivitas organisasi agar efektif mencapai misi sosial atau advokasi tanpa berorientasi pada pencarian keuntungan finansial. Manajemen ini memastikan setiap sumber daya dan program disalurkan tepat sasaran sesuai dengan tujuan lembaga. Jadi semuanya ya, semuanya lembaga-lembaga nirlaba itu punya program, ya, punya tujuan yang ingin dicapai. Tapi tetap mereka gitu loh, punya tujuan terkait dengan gitu loh. Agar apa gitu loh dengan program ini? Agar tepat sasaran gitu. Ini program disalurkan tepat sasaran sesuai dengan tujuan lembaga tersebut. Seperti itu. Kita langsung ke pokok materi kita, yaitu apa tadi? Manajemen pelayanan. Manajemen pelayanan nirlaba. Manajemen pelayanan nirlaba, pelayanan di sini adalah sebuah aktivitas memberikan bantuan atau jasa kepada pihak lain. Pada organisasi nirlaba, tujuan utama bukan keuntungan tetapi memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang berkualitas. Kita bahas dulu terkait dengan pelayanan adalah aktivitas memberikan bantuan jasa kepada pihak lain. Ya, pelayanan. Kalau kalian, ya, kalian menuju bank, ya, kalian kepingin membuka sebuah rekening baru di bank tersebut, kalian harus siapa? CS, ya, customer service. Customer service. Tugasnya apa? Berikan pelayanan, betul ini, ya. Berikan pelayanan, gitu loh. Apakah kalian pada saat karyawan tersebut, ya, kan daripada bank tersebut melayani kalian, apakah mereka minta sesuatu pada kalian? Kan tidak. Tidak ada gitu loh. Sama halnya terkait dengan itu loh, call center, ya, call center itu loh. Pada saat kita itu mungkin ya lampu PLN mati, kalian telepon call center PLN, ya itu. Pak, tolong gitu loh, di rumah saya gitu loh, PLN-nya mati, tidak tahu kenapa.
dapat seluruh petugas PLN-nya akan datang. Seperti itu. Untuk menyelesaikan daripada permasalahan kalian, yaitu listrik. Nah, dan mereka tidak akan meminta sesuatu pada kalian gitu loh, karena tugas mereka adalah servis pelayanan. Ya. Tapi kalau pada organisasi laba tujuan utama bukan keuntungan tetapi memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang berkualitas. Lah, ya ini gitu loh. Ini nanti terkait dengan tadi ya lembaga pendidikan, kesehatan, ya, dan juga terkait dengan nanti Basnas, Lajisnu, seperti itu. Dan pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah, lembaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya. Pelayanan publik di sini adalah terkait dengan pertama itu loh. Pada saat kita itu mengurusi KTP, ya KTP, dan juga mungkin SIM, mungkin akta kelahiran, ya, mungkin juga akte tanah, gitu loh, akte nikah di KUA, gitu loh. Nah, fungsi dari pemerintah seperti itu, terkait dengan pelayanan publik. Seperti itu. Dan semuanya itu adalah gratis. Ya. Dari segi pelayanan, kita ngomong pelayanan loh, ya. Pelayanan, bukan terkait dengan pembiayaan pembuatan SIM, bukan. Tapi kita terkait dengan pelayanan, servis. Seperti itu. Dan di dalam servis gitu loh. Ada 2 tahapan gitu loh. Apakah nanti kita itu mencari informasi servis tersebut itu loh, melalui media sosial gitu loh. Apakah kita memang kalau kita ya ngurus KTP di Dispenduk ya, di sana kan tertera Mbak itu, tertera ya. Kalau kita ngurus KTP yang harus kita lengkapi ini kan seperti itu ya, gitu loh. Dan juga di sana juga tertera gitu loh. Nanti gitu loh kalau kurang jelas hubungi call center ini, kan seperti itu. Ya. Itulah layanan. Di sini ada pertanyaan? Ya. Terkait manajemen pelayanan nirlaba itu sendiri dan apa tujuan utamanya? Terima kasih. Ya. Gitu. Apa sih tujuannya sih? Gitu loh. Ada yang jawab? Izin menjawab, Pak. Ya, siap. Mbak siapa namanya? Siti Wahdatul Hasanah. Ya, Mbak. Untuk manajemen pelayanan nirlaba merupakan sebuah proses atau pengolahan seperti itu. Pengolahan yang sudah ada pada organisasi yang tidak memberikan orientasi pada keuntungan seperti itu ya Pak, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, untuk tujuan utamanya itu memberikan pelayanan yang baik, efisien, efektif, dan berkualitas, dan juga mampu untuk menciptakan sebuah memenuhi ini untuk kebutuhan masyarakat seperti itu. Ya, bisa. Terima kasih ya jawabannya. Kita ke bentuk pelayanan. Ya, ada berapa macam bentuk pelayanan? Ada administratif, ada barang, ada jasa. Iya. Ada 3 ya, itu pelayanan di sini ya. Pelayanan di sini itu loh. Pelayanan administratif itu loh. Ini biasanya kita itu tadi jelaskan ya terkait dengan pemerintahan. Iya. Jadi terkait dengan tadi itu, jadi administratif adalah itu loh, pelayanan administratif itu loh yang dilakukan oleh pemerintah. Gitu loh. Terkait apa itu loh? Terkait dokumen-dokumen legal. Itu loh. Seperti itu. Jadi terkait dengan KTP, SIM, paspor, akte, biasanya itu memang pemerintah yang mengeluarkan. Dan terkait dengan pelayanan barang, ya, listrik, air bersih, Bapak tadi sudah menjelaskan terkait dengan itu, mencontohkan call center. Jadi memang kita harus, jadi perusahaan itu harus memberikan pelayanan yang baik, seperti itu ya. Dan juga jasa ya,
Jasa itu kalau di pelayanan publik seperti ambulan, ya, ambulan, penyediaan ambulan, bis, damkar bisa, iya damkar, iya itu loh. Itu kan publik gitu loh. Dan kita tidak harus mengeluarkan uang gitu loh. Masa kita kebakaran, Pak di call center kebakaran ya, Pak maaf Pak di sini ada kebakaran Pak gitu loh. Sampai mereka datang gitu loh, Pak saya minta uang, kan tidak ada seperti itu, tidak ada seperti itu. Dan pelayanan itu ada pelayanan publik, itu seperti itu. Jasa pendidikan, kesehatan, transportasi, semua bentuk pelayanan harus mudah diakses, adil dan bermanfaat. Ya. Sekarang kita menuju ke mengukur kepuasan di dalam pelayanan apa lagi? Nirlaba. Ya, betul. Kepuasan muncul ketika pelayanan memenuhi atau melebihi harapan. Diukur melalui harapan pelanggan, kinerja pelayanan, analisis kesejahteraan dan indeks kepuasan. Jadi dalam pelayanan ya, gitu loh. Kalau kita mengukur kepuasan daripada siapa? Yang kita berikan pelayanan, ya masyarakat, ya masyarakat. Kan masyarakat kita ya. Kita izin ngomong masyarakat, kepuasan masyarakat, bukan kepuasan kita pribadi, tapi masyarakat umum. Kita izin ada melayani. Seperti Bapak ya. Sekarang gitu, Bapak main kalian selaku mengajar. Bagaimana cara mengukur Bapak bahwa kalian puas dengan apa yang materi Bapak berikan pada kalian, gitu loh. Dengan cara bahwa kalian bisa memahami, bisa melakukan, bisa menerapkan ilmu tersebut. Nah, seperti itu. Ya. Kalau di dalam masyarakat itu loh, bagaimana kita itu loh mengukur kepuasan masyarakat itu dalam pelayanan lembaga syariah ini, bagaimana caranya itu loh? Mereka kan punya ekspektasi, gitu loh. Apakah sesuaikah itu layanan kita, itu layanan lembaga tersebut dengan keinginan mereka? Kalau masih sesuai dengan ekspektasinya, keinginannya, gitu loh, berarti kita akan mendapatkan rasa kepuasan, gitu loh. Dan juga diukur melalui harapan pelanggan, ya, kinerja pelayanan. Jadi pada saat kita melayani seorang, gitu loh, ya, selaku customer service di sebuah perusahaan atau lembaga apapun, ya, keuangan itu loh, pemerintahan itu loh, apapun, kita kalau selaku CS harus banyak senyum, ya, jangan merengut, ya. Sering Mbak Ica ini ya, merengut terus ya, mulai tadi merengut terus. Ada apa enggak tahu, ya. Dan juga jangan sampai kita melakukan ya ini kesenjangan, ya, memilah, itu loh. Oh orang itu bau badannya bau, terus gak usah buri-buri, gak boleh seperti itu, ya. Ya, harus semuanya kita layan dengan baik, seperti itu. Dan juga nanti ada indeksnya kepuasan di sana. Dari sini ada pertanyaan lagi? Ya. Izin bertanya ya Pak. Ya. Mengapa sih kepuasan masyarakat itu penting dalam pelayanan nirlaba? Mengapa? Ya, mengapa? Ya, mengapa? Kepuasan gitu loh. Layanan masyarakat itu penting di dalam masyarakat. Mengapa? Harusnya jawab. Ya, Mbak Yuni. Izin menjawab ya Pak. Karena kepuasan masyarakat itu bisa menjadi indikator penting dan indikator utama di dalam keberhasilan pelayanan suatu lembaga nirlaba tersebut. Karena ketika masyarakat itu puas, masyarakat itu akan memunculkan sebuah kepercayaan terhadap lembaga, dan juga ketika sudah memunculkan kepercayaan, masyarakat itu akan merekomendasikan hal-hal positif kepada masyarakat lain dengan mengatakan bahwasanya lembaga tersebut sudah melakukan pelayanan dengan baik dan sudah memenuhi harapan dari masyarakat, seperti itu Pak. Ya, terima kasih Mbak Yuni ya. Jadi kesimpulan daripada manajemen pelayanan nirlaba bertujuan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat melalui pelayanan yang efektif, efisien, beretika, dan berorientasi pada kepuasan. Di sini ada pertanyaan lagi? Saya Bapak. Ya, Mbak siapa? Mbak siapa namanya?
Siti Nurholisa. Mbak Siti Nurholisa ya. Gimana Yang Mbak? ingin saya tanyakan di sini terkait tantangan, Bapak. Jadi tantangan apa saja yang dihadapi oleh lembaga nirlaba dalam menggunakan teknologi untuk pelayanan masyarakat? Nah, ini bagus ini. Ya, apa saja tantangan gitu. Manajemen nirlaba syariah gitu loh. Dalam gitu loh. Dalam apa? Dalam bidang teknologi. Apa tantangan saja? Bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Izin, Bapak. Oh ya, Mas Alvan. Terkait dengan tantangan organisasi nirlaba dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi Iya. untuk melayani masyarakat dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh jenengan tadi secara umum dan juga real yang terjadi di masyarakat, Iya. itu tantangannya meliputi pasti minimnya pengetahuan dari masyarakat, Mbak. Bisa dipahami. Jadi tidak semua masyarakat itu memiliki kemampuan terhadap penggunaan ataupun pengaplikasian terhadap teknologi. Jadi minimnya sumber daya manusianya. Kemudian yang kedua, meskipun masyarakat itu memiliki akses teknologi, tapi tidak keseluruhan masyarakat itu mampu menggunakannya secara bijak. Itu mungkin yang kedua, Pak. Kemudian yang ketiga, dari tantangan organisasi nirlaba itu rawannya data kita itu diretas ataupun dibobol ya, dihack oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian sering terjadi juga di masyarakat terkait dengan informasi yang tidak sesuai dengan realita atau informasi hoax. Iya. Mungkin dari tantangan itu. Bagaimana Mbak? Sudah paham ya? Gitu loh. Dan untuk meningkatkan pelayanan, bisa dari organisasi nirlaba ini meningkatkan kualitas teknologi tadi dengan cara penggunaan yang secara bijak, Mbak. Kemudian yang kedua itu meningkatkan keamanan terkait dengan penyimpanan data-data daripada masyarakat sendiri untuk memunculkan dan juga memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Alvan gitu loh. Ini kita sekarang menginjak tugas ya. Tugas nanti ada tugas kelompok. Ya, tugas kelompok nanti gitu loh. Terkait dengan analisis penerapan manajemen pelayanan pada lembaga nirlaba syariah gitu loh. Jadi tugas kalian nanti ya pilih salah satu lembaga nirlaba syariah. Misalnya bisa Basnas ya, bisa Lajisnu atau Dompet Duafa, atau bisa ada rumah zakat atau lembaga sosial lainnya yang ada di tempat kalian. Bagaimana? Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup ya? Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum Bapak tutup, kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih ya. Ya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah manajemen lembaga nirlaba syariah yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah manajemen lembaga nirlaba syariah ini pada program studi S1 manajemen bisnis syariah Fakultas Ekonomi dan Islam Universitas Islam Jember. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yakni Kemendikbudristek melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Dikti serta seluruh tim sertifikasi dosen SMAT tahun 2026. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Jember, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat, dosen dan rekan-rekan mahasiswa, khususnya yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Jember. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.